Kita mulai Bu ya. Siap, Pak. Selamat pagi Bu Lisa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, kabar saya baik. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu. Iya, Pak, siap. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tanya Bu, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya nih, Pak, ya, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif lah, Pak. Hmm, Saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu? Ada, Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja, Pak. Baik. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Begini, Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan mengajar saya di kelas. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa mengajar dengan percaya diri dan membuat siswa nyaman dengan saya sih, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa mengajar dengan baik serta mendapatkan feedback positif sih, Pak, dari murid saya. Oke. Sekarang, mari kita ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya merasa kebingungan sih, Pak, dan strategi yang harus saya gunakan juga saat mengajar itu saya bingung, Pak. Bagaimana perasaan itu muncul, Bu? Siswa saya lebih senang bermain gadget, Pak, dan tidak memperhatikan saya mengajar. Hmm, Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut, Bu? Saya stres, Pak, melihat siswa saya yang kurang bersemangat belajar. Padahal saya sudah menggunakan berbagai strategi loh, Pak, dalam mengajar. Mulai dari game, terus video, dan lain-lain. Bapak sudah membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lah, Pak, mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung lah sekarang ini, Pak. Iya, Bu. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Kira-kira apa, Bu? Saya ingin siswa saya lebih interaktif saat belajar, Pak. Oh, gitu. Baik, sekarang mari kita merencanakan rencana aksi. Apa kira-kira rencana Ibu ke depannya, agar siswa Ibu lebih aktif dalam belajar? Saya akan mencari strategi yang efektif kali ya, seperti pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali menurut saya itu, Bu, belajar diferensiasi. Apakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu ini? Prioritas saya adalah mempersiapkan RPP sih, Pak, dengan baik. Setelah itu saya percayalah, Pak, bahwa pondasi yang kuat dalam kegiatan belajar mengajar saya itu adalah RPP yang disusun secara matang. Kemudian ini mungkin akan membantu saya mengajar lebih terarah begitu, Pak. Oh, begitu. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Bu? Saya akan mencari referensi materi dari berbagai sumber, mempersiapkan RPP saya dengan sebaik mungkin. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif sih, Pak, untuk terus memperbaiki diri begitu baik dari rekan sejawat gitu, Pak. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu, kalau menurut saya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan mengajar dengan efektif. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab.
Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, kemudian mencari feedback dari teman sejawat atau senior. Wah, kira-kira aksi ini akan Ibu laksanakan kapan? Kemungkinan besar sih Pak 2 minggu yang akan datang. Karena saya kan harus Mmm, belajar dulu nih Pak, saya harus belajar mhm, dengan strategi yang akan saya terapkan, begitu. mhm. Kemudian saya juga harus, belajar dari senior-senior saya, dari berbagai pengalaman beliau-beliau, begitu Pak. Siapa dan apa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Kalau yang pertama sih Pak ya, yang pertama saya, akan meminta bantuan dari para teman sejawat saya, Mhm. kemudian senior-senior saya, dan juga atasan saya gitu Pak, untuk memberi feedback dan membantu saya dalam mempersiapkan materi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk perbaikan saya. Biasanya kan kalau sebelum, saya terjun ke kelas itu Pak ya, ada biasanya Mhm. prasupervisi itu dari atasan saya. Nah, prasupervisi itulah yang akan saya persiapkan untuk mengevaluasi RPP saya, begitu Pak. Wah, baik sekali, Bu. Saya tunggu hasilnya, Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Bapak Iya, sudah Bu. meluangkan waktu saya. Iya. Iya, Bu, sama-sama. Semoga kita tetap semangat, Bu, demi anak bangsa. Ya. Amin.